Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Kali ini hadis ke-308, yaitu tentang sholat-sholat rawatib. Ta'ahudu raqatal fajri. Ta'ahud, sungguh-sungguhnya Rasulullah mengerjakan 2 rakaat fajar. Wa anha, dan dari Aisyah, dari dia radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lam yakunin nabi, nabi tidak pernah ala syai'in min nawafil, atas sesuatu dari sholat sunnah. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah asyaddu ta'ahudan, yang sangat ta'ahudnya. Ta'ahud itu diartikan dengan tafakudan wa muhafadzatan, kelangan dan ngerakse. Kelangan, maksudnya kalau nggak dikerjain rasanya apa gitu, kelangan. Jadi nggak pernah ngerasa kelangan melebihi 2 rakaat fajar. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Muslim ditambah rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ya, dalam hadis Muslim itu ada tambahan. Asyadu ta'ahudan artinya tafakudan wa muhafadzatan. Ta'ahud itu artinya beliau sangat sangat sering mengerjakannya. Tidak pernah terlihat beliau tidak mengerjakan. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain diriwayatkan dengan redaksi begini, ma ra'aituhu ila syai' minal khairi asra minhu. Aku tidak pernah melihatnya, ya, ngudak sesuatu, ngudak kebaikan daripada 2 rakaat sebelum fajar. Saya tidak pernah melihat Rasulullah ngudak yang lebih itu daripada 2 rakaat fajar. Ngudak itu apa? Yang ngudak lah gitu, ngejar. Jadi seakan-akan penting sekali, melebihi dari 2 rakaat fajar. Apa kandungan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan khairun minad dunya ai ajruha, artinya pahalanya. Tapi karena pahala itu gaib, ya, tidak terakses oleh manusia. Sabata annahu la yatruku raqatul fajri hadaran wala safar. Hadis ini memberi inspirasi pada kita bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar. Maksudnya qobliyah subuh, ya. Tidak pernah beliau meninggalkannya baik dalam keadaan safar walaupun hadar. Safar atau tidak safar. Tapi yang lainnya kalau safar ditinggalkan oleh beliau. 2 sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan meskipun safar, yaitu qobliyah subuh sama witir. Sisanya
yang lain-lain kalau lagi safar tidak beliau kerjakan. Yang kedua, at-targhib fi fi'li rakaatil fajri. Anjuran, ya, imbauan agar kita melakukan 2 rakaat fajar. Wa annahuma laisata biwajibataini. Tapi harus diingat, kedua rakaat fajar ini bukan wajib. Kenapa tidak wajib? Lam yadhkuril iqab fi tarkihima. Walaupun Rasulullah sering melakukannya. Kenapa tidak wajib? Karena Rasulullah tidak menyampaikan ancamannya. Kalau nggak dikerjain begini, itu nggak ada. Balit thawabu fi alihima. Tetapi pahala mengerjakan keduanya. Jadi kalau mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan nggak dapat dosa, itulah pengertian dari sunnah dalam fikih. Sunnah pengertiannya ada 2. Ya. Sunnah artinya contoh. Ini adalah sunnah Rasulullah, berarti contoh, teladan. Ada lagi sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak dapat dosa. Kalau sebaliknya makruh, dikerjakan dapat dosa, ya, haram. Kalau kurang nggak begitu haram, itu makruh. Kalau dikerjakan tidak dikerjakan sama saja, namanya mubah. Ada 5 kategori. Wal hadits fi dalilun li ahadil qaulaini fil madzhab Syafi'i fi tarjih sunnat as-subhi ala witri. Hadis ini menjadi dalil bagi salah satu dari 2 pendapat mazhab Syafi'i tentang mana yang lebih bagus, witir apa subuh. Ya. Lakinil asaha anal dilalata alaihi. Tapi yang sahih tidak boleh dibanding-bandingkan karena memang bukan untuk dibandingkan. Li'anal witra kana wajiban ala Rasulillah. Karena witir bagi Rasulullah wajib. Bagi Rasulullah menjalankan salat witir wajib. Fala yatanawalu hadzal hadis. Hadis ini bukan untuk dibandingkan dengan witir. Yang keempat, inna raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha min mata'. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa ana raka'ata sunata subhi afdalu raka'atin nafli al-murattab wa akaduha. Dan 2 rakaat sunnah subuh itu paling afdal, paling utama. Ya, dari rakaat-rakaat sunnah. Dan paling kuat. Yang terakhir, inna waqtan nawafil ar-ratiba yadkhulu bidukhuli waqtil fardi. Waktunya masuk setelah masuk sholat subuh. Jadi jangan diartikan sebelum subuh. Setelah masuk sholat subuh, cuma belum mengerjakan yang wajib. Nah, gimana kalau kita ketinggalan? Sunnah diqodok. Ya, sunnah diqodok. Kapan kodonya? Ya setelah subuh, ada yang mengatakan boleh. Kalau mau aman setelah duha. Sebab setelah subuh ada yang mengatakan waktu terlarang. Ya, kalau kita mendapati di masjid sudah diselenggarakan sholat wajib, ya kita ikut sholat wajib. Nah, sholat sunnahnya gimana? Terutama kan kalau kita musafir. Nungguin duha ya nggak mungkin mau udah masuk kendaraan. Nah itu ya sudah ba'da subuh aja. Ba'da ngerjain sholat wajib, kerjakan sholat sunnah. Tapi kalau kita senggang, di rumah bisa diatur, ya kita baiknya milih waktu yang tidak terlarang. Ya, yaitu setelah 12 menit setelah syuruk. Dan itu bisa diakses. Di Google juga bisa ya. Jadi kalau saudara kesulitan dimanapun kita berada, ya walaupun Google itu kafir, tapi dia tahu waktu sholat. Tulis saja, searching waktu sholat. Nah, itu. Lalu waktu sholat hari ini. GPS-nya lokatornya dihidupkan. Jangan tidak dihidupkan. Jadi dimanapun kita berada, dia bisa. Nah, untuk menemukan waktu duha 12 menit setelah
terbit. Nah, di sana bahasanya terbit, bukan syuruk. Bahasa Indonesianya. Nah itu. Jadi waktu aman 12 menit setelah terbit, setelah syuruk. Kalau kita bisa ya, contohnya kita di hotel, kan ada waktu senggang tuh. Tapi kalau kita subuhnya aja di masjid di jalan ya susah. Kan berangkat. Ya ini tergantung kita yang menguasai perjalanan atau tidak. Maksudnya begini, kalau kita numpang, contohnya kita naik kereta kan kita diatur, nggak bisa ngatur sendiri. Tapi kalau kita bawa mobil sendiri kan enak. Ya, itu enaknya begitu. Wa nawafil ma ba'dal fardhi yadkhulu bil faraq minal fard. Kapan berakhirnya waktu sholat sunnah subuh ini? Setelah subuh berakhir. Nah, jadi kalau menurut imbauan ini, waktunya masih ada. Ada itu artinya masih kontan. Kalau dia sudah lewat, ya, subuhnya sudah hilang, berarti itu sudah qadha. Jadi kalau menurut anjuran ini, bagusnya ba'da sholat subuh dikerjakannya. Ya, yang nggak boleh itu yang nggak ada sebab. Yang nggak ada sebab nggak boleh. Sholat mutlak ya. Jadi setelah subuh ini waktu terlarang sekarang ini sampai dengan 12 menit setelah terbit matahari. Tapi untuk orang yang nggak punya sebab. Tapi yang punya sebab boleh. Contohnya baru masuk masjid sekarang nih. Ya, tadinya di luar masuk masjid. Sunnah sholat tahiyatul masjid. Walaupun di waktu terlarang. Terlarang untuk yang nggak ada sebab. Nah kita juga begitu. Masuk ke masjid, sedang diselenggarakan sholat wajib, kan kita belum sholat sunnah, ya, dalam perjalanan, atau kita telat datang ke masjidnya. Nah, nanti ba'da subuh kita langsung 2 rakaat, karena itu ada sebab. Ya, kata di sini, kalau sampai sholat subuhnya habis, berarti itu bukan adaun, kan ada qadha, ada ini lawan dari qadha. Berarti waktunya masih on. Kalau subuh sudah habis berarti off. Nah itu masuknya qadha. Fadlu sunani ratibah. Keutamaan sunah-sunah yang ratibat. Ratibat itu jamaknya rawatib. Rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebelum dan sesudahnya. Dari Ummu Habibah Ummil Mukminin. Diriwayatkan dari Ummi Habibah. Ini ordal semua ya, orang-orang dalam ini. Radhiyallahu an, istri beliau. Qalat sami'tun nabiyya yaqul, aku mendengar Nabi bersabda. Jadi kalau sudah ada redaksi hadis aku mendengar, itu konon hadis yang kualifikasinya level 1. Ya, karena para sahabat ini mengandalkan pendengaran. Kan orang ngomong nggak ketahuan, masa siap kertas terus. Nabi mau ngomong sebentar. Ya, nggak bisa begitu. Kan ngomong natural saja kan. Jadi mula-mula yang mereka dengar kan, nah gitu kan. Nggak mungkin kita perhatiin mulut Nabi terus. Kayaknya mau ngomong sebentar. Keluarin kertas, nggak mungkin begitu. Pasti dengar dulu. Nah itu ada yang marfu, hadis marfu itu ditulis, setelah itu sudah didengar ditulis, diingat, nanti dikonfirmasi, benar begini, oh iya benar, nah itu namanya marfu. Ya jadi karena pada waktu itu hadis itu masih mengandalkan ingatan. Ya untungnya sahabat tuh ingatannya kuat. Kalau ingatannya kayak kita, kayaknya begitu ya, kayaknya, waduh susah ya urusan. Dulu kan belum ada alat rekam kan. Apa kata Nabi yang didengar oleh istri beliau, Ummu Habibah? Ummu Habibah ini anak dari Abu Sufyan. Anak dari Abu Sufyan. Abu Sufyan kan musuh Nabi. Tapi saat futuh, ya, karena beliau tokoh masyarakat, dibisiki, Rasulullah dibisiki, Abu Sufyan itu senang dipuji-puji. Nah itu kalau
kita harus mengenal watak orang. Ya. Kalau orang itu senang dipuji-puji, ya nggak apa-apa. Kita puji-puji untuk kebaikan. Maka diumumkan siapapun yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Padahal dia belum muslim. Tuh, kan diaku itu ya. Saat masuk rumah, Ummu Habibah ini sudah muslim. Kata Abu Sufyan, ini stiker buat saya ya. Digelarin permadani, enak aja. Gak bisa ini, itu untuk Rasulullah. Orang kafir gak boleh nginjak sini. Kepada bapaknya aja begitu. Galak ya. Ummu Habibah. Galak. Enak aja. Enggak boleh buat orang kafir. Ya, saya yang gelarin buat Rasulullah. Jadi gak manggil bapak gitu. Kita gak boleh niru nih ya. Kita gak boleh begitu. Kita harus sopan. Sehingga dengan kebanyakan dalam sejarah, orang masuk Islam di zaman Rasulullah itu karena akhlak. Karena akhlak Rasulullah. Nah, maka kita harus teladani beliau ya, karena akhlak. Kita lanjutkan, apa isi dari ucapan yang didengar oleh Ummu Habibah? Nah, Rasulullah didengar oleh beliau mengatakan begini, man shalla, barang siapa yang salat, isnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat fi yaumin walailah, dalam sehari dan semalam, 24 jam maksudnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka dibangun untuknya dengan 12 rakaat itu satu kapling rumah di surga. Hadis ini tidak dijelaskan terus menerus. Ya, tidak dijelaskan rutin. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya satu kapling. Berarti kan setiap 12 rakaat ini. Ya, bisa dibayangkan, ya mungkin sekapling ukuran 60 meter contohnya kan. Ya kali hidupnya berapa? Kali ini, ngerjainnya berapa kali, ya kali aja. Nanti dapat kapling seluas itu di surganya. Ya, sebenarnya sih mungkin di surga kalaupun luas juga nggak terlalu berarti kali ya. Dibanding dengan di dunia kan. Kalau di dunia kan luas karena yang lain sempit. Yang lain sempit. Kalau di surga kan sama-sama luas. Kalau kita melihat kita luas, orang lain luas kan nggak begitu ini, nggak begitu marem lah. Ya seperti kapling yang buat direktur KS tuh, kan semuanya lega-lega itu. Ya biasa aja, dia dengan tetangganya biasa aja. Tapi kalau sebelahnya itu jomplang, kecil mah gitu kan, baru dia bangga. Kan manusia umumnya begitu ya. Apalagi di surga mah sudah tidak ada dengki. Bisa masuk aja udah bagus gitu loh singkatnya. Nah ini dipromosikan akan diberi kapling. Lalu para ahli hadis berbeda pendapat tentang apakah ini kali kan kita ngerjainnya berulang-ulang nih. Asal sehari semalam terpenuhi 12 dapat satu. Berapa itu? Berapa hari yang kita lalui mengerjakan 24 jam 12 rakaat. Nah, berarti kali. Tapi ada yang mengatakan muhafadzatan, nanti hadis yang lain. Terus menerus. Jadi sepanjang terus menerus dia dapat kapling. Qalat Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah. Kata Ummu Habibah, istri beliau, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengar. Sejak aku mendengar Rasulullah mengatakan ini, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Wa qalat Anbasa rahimahullah ar-rawi, kata Anbasa yang meriwayatkan hadis ini, fama taraktuhunna mundzu sami'tu min Ummu Habibah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak saya dengar dari Ummu Habibah. Ya.
Qala Amr bin Aus, kata Amr bin Aus yang mendengar dari Ambasah, ya. Ma taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Ambasata. Saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya dengar dari Ambasah. Jadi berdasarkan sanadnya, pertama didengar oleh Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah kepada Ambasah. Ambasah kepada Amr bin Aus. Kata Ummu Habibah, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu. Kata Ambasah yang dengar dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak saya mendengar dari Ambasah, dari Ummu Habibah. Kata orang yang meriwayatkan dari Ambasah mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak mendengar dari Ambasah. Jadi yang dengar semuanya taat. Ya, menjalankan ini. Yang kedua, rawa Muslim riwayatan tsaniyah, ada riwayat lain dari Muslim. Man salah sintai asyra sajdatan, barang siapa yang salat 12 sajadah, 12 sujud. Sujud kan berarti rakaat ya. Tatawu'an, tatawu itu ada sunnah. Bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Wa fi riwayatin an Ummu Habibah qalat sami'tu Rasulullah yaqul ma min abdin. Ummu Habibah juga ada hadis yang berbeda diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi, tidak ada seseorang hamba muslimin yang muslim yusolli, dia salat lillahi karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyra rakaatan, 12 rakaat, tatawuan karena sunnah, ghaira faridatin, bukan wajib, illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu kapling di surga. Au illa bunyalahu baitun fil jannah, atau ada kata-kata dibangun untuknya, ya. Jadi ada dua redaksi, Allah bangunkan untuknya atau dibangun untuknya di surga. Qalat Ummu Habibah, fama barihtu usallihinna ba'du. Kata Ummu Habibah, sejak saya mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan. Wa qala Amrun ma barihtu usallihinna ba'du. Begitu juga Amru, ya. Amrun yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, saya juga tidak pernah meninggalkan. Sejak mendengar ini, selalu saya kerjakan. Wa qala Nu'man mithlu dzalik. Begitu juga Nu'man mengatakan hal yang sama. Yang ketiga, al-hadis targhibun. Hadis ini memberikan targhib. Ya, targhib itu artinya rayuan, imbauan, ya, inspirasi, wa ta'kidun, dan menguatkan, li sunanin nawafil mina rawatib, sunah-sunah yang sifatnya rawatib, wa bayanu fadli dzalika bi baitin fil jannah, dan menjelaskan akan Allah berikan rumah di surga. Mimma yad'u muslim ayyuhafadha alaihinna, dan diminta seorang muslim untuk memeliharanya. Wa anna nawafil wa tatawu dorban. Nawafil dan tatawu dua macam. Dorbun mimma tusanu lau jamaah. Sebagian disunahkan jamaah. Wa dorbun la tusanu lau jamaah. Dan sebagian tidak disunahkan berjamaah. Wa hadza dorbani, rotibatun wa ghair rotibat. Dan ini juga dua macam, ada rotibat, ghair rotibat. Jadi sunnah itu ada yang dikerjakan sendiri-sendiri, ada yang dikerjakan berjemaah. Ya, sholat malam itu juga sunnah berjemaah. Ya, beberapa sahabat juga kadang-kadang menemani Nabi sholat, seperti Ibnu Abbas, ya, menemani Nabi, sehingga beliau tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah, diceritakan pada kita. Hadis berikutnya,
Fadlu isnata asyara rakaatan. Masih menyampaikan 12 rakaat. Kalau tadi Bukhari, Muslim sudah ya, sekarang Turmudi. Ya, Turmudi menyampaikan tambahan. Ada buntutnya hadis ini. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla salatil fajri, menjelaskan rinciannya. Yang disebut 12 itu 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6 tuh. 2 setelah maghrib, 8, 2 setelah isya, 10, 2 rakaat sebelum fajar. Jadi 12. Ya. Apa kesimpulan hadis ini? An-nawafil rawatib arba rakaat qabla zuhri. Sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Wahia allati dzakarat Aisyah radhiyallahu anha fi haditsnya sabiq. Dijelaskan oleh Aisyah. 4 rakaat ini gimana cara ngerjainnya? Ada yang mengatakan 2-2. Ada juga yang mengatakan sekaligus. Terjadi perbedaan. Ya. Yang kedua, raka'atani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wahia latifi hadits Ibnu Umar. Ini disampaikan oleh hadis Ibnu Umar. 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Yang ketiga, raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wahia lati qayyadaha hadits Ibnu Umar bifi baitihi, yaitu yang disampaikan oleh hadis Ibnu Umar dengan catatan fi baitihi, di rumahnya. Jadi menurut anjuran ulama, sholat sunnah yang waktunya malam, ya, contohnya maghrib, isya, subuh, lebih sunnah lagi dikerjainnya di rumah. Memang sudah sunnah, dikerjakannya di rumah itu lebih sunnah lagi. Ya, karena ada catatan itu tadi, ada catatan di rumahnya. Gitu. Mengenai sholat-sholat yang malam, masih sifatnya malam. Maghrib dianggap malam itu. Isya dan subuh. Sunnah, lebih sunnah lagi dikerjakannya di tempatnya itu di rumah. Nah, yang siang ini tidak ada anjuran di rumah. Mungkin kalau siang laki-laki pada keluar kali ya. Mungkin. Yang kelima, raka'atan qabla fajri, 2 rakaat setelah fajar, sebelum fajar. Wahiyya lati ittafaqa alai Ibnu Umar wa Aisyah. Ini hadis yang disepakati oleh Ibnu Umar dan Aisyah. Yang keenam, al hadis yubayyin fadla sunan ratibah qabla faraid wa ba'dahunna. Hadis ini menjelaskan keutamaan sunnah-sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat wajib. Wa bayanu adadihinna, dan menjelaskan bilangannya. Ya, bilangannya itu ada 12. Ya, tapi ada tambahan lagi 10. 10 ini nggak begitu kuat. Namanya ghaira muakkad, tidak muakkad. Ya, yaitu nanti disebut 4 rakaat sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Cuma 2 sebelum isya ini nggak pernah disebut dalam hadis, kecuali setiap 2 azan ada sholat. Baina adzaina ini likulli baina adzain sholatun. Setiap 2 azan ada sholat. 2 azan itu maksudnya azan dan qomat. Ya, antara azan dan qomat itu ada 2 rakaat. Ada yang sunnah ya subuh. Ya, sama zuhur ya. Sisanya tidak muakkad. Sebelum asar, sebelum maghrib. Tapi kalau yang sebelum maghrib ada catatan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi setelah azan, nanti akan dijelaskan, setelah azan maghrib, sahabat-sahabat itu banyak mengerumuni tiang-tiang. Tiang-tiang itu diburu. Bukan tidur, untuk
jadi sutra. Mereka banyak sehingga ada yang mengira sholat wajib sudah dikerjakan. Saking buru-burunya mereka pada dikiranya sholat wajib. Nah, ini menandakan 2 rakaat sebelum maghrib itu juga sunnah yang subut. Ya, ada keterangannya. Wa sayati ahadits ukhra fi sunani ghair maidah ka arba'in qabla asr wa ghairihima. Nanti akan dijelaskan sunah-sunah yang tidak kuat. Nah, ini. Fadlu arba' qabla dzuri wa ba'daha. Keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya. Nah, jadi yang sunnah itu tadi yang tidak begitu kuat, ada tambahan lagi setelah zuhur. Ya, setelah zuhur itu 4 rakaat, 2 kuat, yang 2 lagi nggak kuat. Yaitu dalam hadis dirawikan oleh Khomsah. Khomsah itu imam yang 5, ya, selain dari Bukhari Muslim. Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, ya, Nasai dan Ibnu Majah. Apa kata mereka? Man hafadha, barang siapa yang menjaga ala arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat sesudahnya, haramahullahu 'alan nar, maka akan Allah haramkan dia dari neraka. Tuh ya, jadi barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, akan Allah haramkan neraka. Apa kesimpulan hadis ini? Man salar 4 rakaatan qabla zuhri, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 sesudahnya, mana'ahallah min dukhulin nar, maka Allah akan cegah dia masuk neraka. Yang penting itu nggak masuk neraka, daripada dapat surga tapi masuk neraka, ya kan? Lebih baik kita tidak pernah nyicipin neraka. Memang sih di surga dibangun, tapi nanti lagi masuknya. Kan lebih baik sejak awal nggak masuk neraka, kan? Kan gitu kan? Nah, ini kan dijelaskan tadi tuh. Nanti di surga akan dibangun kapling. Lah kapan? Nah ini. Semua orang Islam akan masuk surga. Cuma beda waktu sama fasilitas. Yang taat duluan, yang maksiat belakangan. Nah, belakangannya ini bukan nunggunya itu di neraka, itu yang nggak enak. Kan lebih baik di surga ngampar tapi duluan, nggak pernah nginjek neraka, itu kan, daripada di neraka dulu berpuluh-puluh tahun sampai gosong, nanti masuk surga sih masuk, ada kaplingnya, tapi nanti gitu. Kan lebih baik dari awal. Ya, syukur-syukur dari awal dapatnya lega. Nah, itu udah pol itu. Wa qala Syaukani wa qad ikhtalafa fi ma'na dzalik, tapi ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Halil muradu anna la yadkhulun nar, apakah orang yang mengerjakan dengan setia 4 sebelum 4 sesudah itu tidak akan tersentuh neraka? Maksudnya bagaimana? Au anna wa in qadara al-dukhuluha la taqulun nar, atau memang dia masuk tapi apinya enggak panas. Ya kan bisa saja kan? Ya kan? Contohnya kayu tidak menjadi penghantar panas. Tapi kalau besi kan cepat panasnya. Kan bisa saja. Allah buat begitu kan? Kalau pada benda aja bisa, apalagi pada kita. Jadi walaupun masuk neraka, nggak kerasa panas. Apa begitu maksudnya? Au annau yahramu 'alan nar antas tabi ajza'uhu, atau dia tidak hangus seluruhnya. Jadi bagian tubuhnya memang masuk neraka, cuma yang gosong itu bagian-bagian tertentu, tidak seluruh tubuhnya. Apa begitu? Ya ini nggak bisa dijawab sebenarnya. Ini hanya berandai-andai saja. Apa begitu, apa begini? Ya karena ini masalah gaib. Ya biarin aja ulama berbeda pendapat.
Maksudnya bagaimana ini? Seharusnya yang benar menanya Rasulullah. Rasul, bagaimana maksudnya? Karena Rasulullah yang bisa menjelaskan. Kalau kita yang menjelaskan, kita tidak mendapat kata pasti, namanya debat kusir. Ya, jadi barang siapa yang menjaga 4 sebelum 4 sesudah, dia akan apa tadi itu? Dihalangi oleh Allah masuk neraka. Kata di sini haramahullah, maka Allah haramkan neraka. Pengertian haram bagaimana? Apa masuk tapi nggak panas, atau kebakar tapi sebagian? Wallahu a'lam. Ya. Keutamaan sekarang yang tidak sunnah ya, tidak kuat ya. Keutamaan 4 rakaat sebelum asar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, rahimahullah, Allah merahmati imra'an orang shalla arba'an qabla al-asr, yang dia salat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Turmudi wa hassanahu, dan dihasankan oleh Turmudi. Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih. Ya, apa kandungan hadis ini? Al hadis du'aun. Hadis ini ada isinya doa, yaitu rahimahullah, semoga Allah merahmati. Au ikhbarun, atau ikhbar, menyampaikan berita. Wal azhar anau ikhbarun, yang zahir hadis ini ikhbar. Ikhbar itu sekedar informasi. Allah merahmati orang yang sholat asar, sholat 4 rakaat sebelum asar. Arba rakaatin naflin wa tatawin qabla fardhi salatil asr, yaitu orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat wajib asar. Yang ketiga, tu'addal arba qabla asar bitaslimatain. Meskipun di sini disebut 4 rakaat, ya, tapi dikerjakan yaitu 2 salam, artinya 2-2. Ya. Bi ayyusalimal musalli ba'da kulli rakaatain, yaitu dengan salam sebelum setiap 2 rakaat. Lima rawa Aliun radhiyallahu an annahu kana yusalli qabla asri 4 rakaat yufassil bainahuma bitaslimi ala malikatil muqarrabin. Diriwayatkan Ali ya mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar dengan 2 salam, dipisah dengan salam. Wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin wa huwa madhhabu Syafi'iyah. Ini adalah madhab Syafi'i. Ya, jadi mengerjakan salat asar, salat qobliyah asar itu dengan 2 rakaat, 2 kali ya. Wa qala al-Hanafiyah, tapi menurut Hanafiyah bil ittisal 4 rakaat. Disambung sekaligus 4. Ini menurut Hanafiyah. Lima rawa Abu Dawud radhiyallahu an anna Nabiya kana yusalli qabla dzuhri 4 idza zalati syamsu la yufassilu bainahuma bitaslimin. Karena ada riwayat Abu Ayyub. Ya. Jadi Hanafiyah berpendapat mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar itu sekaligus. Bukan 2 rakaat 2 rakaat, karena ada riwayat Abu Ayyub. Ya, beliau menyatakan Nabi sholat 4 qabla zuhur 4 rakaat apabila matahari sudah tergelincir, tidak dipisah dengan salam. Ya, jadi 4 rakaat kalau kata Nabi 4. Ya, 1 salam. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah menetapkan sholat tarawih itu 4-4 sekaligus, nggak dipisah oleh salam. Karena kalau Nabi ngomong 4 ya 4. Itu tuh dalam menafsir. Tapi ada yang mengatakan 2-2, 4 sih 4 tapi 2 salam. Karena ada hadis lain, sholatul lail masna masna. Sholat malam tuh 2-2. Sehingga diputuslah 2. Karena sifat tarawihnya. Tarawih ini kan santai. Sholat santai, jangan terburu-buru. Tapi kita semua
mengerjakannya nggak ada yang beres. Kalau ulama mengatakan kalau bacanya sedikit, rokaatnya banyak. Rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Kita mah rokaatnya pendek, bacaannya pendek tuh. Durake. Tuh ada, tadi sudah 4 ya, disebutkan 4. Yang keempat, laisa fi sahihain dzikrul asri, fi sunnati ghaira ratibatil asri. Dalam sahihain, 2 kitab sahih, maksudnya Bukhari Muslim, tidak ada sebutan asar. Fi sunnah ghaira ratibatil asri, wa inama waradat fi sunan. Jadi solat-solat yang tidak muakkad ini tidak dimuat dalam Bukhari Muslim. Itu sebabnya tidak dikategorikan muakkad. Ya. Jadi yang sisanya tuh, yang bukan yang 12 ini dimuat dalam Bukhari Muslim. Nah, sisanya yang bukan 12 ini tidak dimuat di sana, dimuatnya di 5 sunan. Sunan Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi bukan berarti tidak sahih. Ya, jadi yang tidak dimuat oleh Bukhari dan Muslim bukan berarti tidak sahih. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Bukhari itu menghadapi keterbatasan umur. Ya, ketika beliau ditakdirkan oleh wafat, bukan berarti hadisnya habis. Masih ada, cuma beliaunya udah nggak bisa lagi kan. Jadi masih dicari hadis-hadis itu. Perjalanan mencari hadis. Karena mereka lebih panjang. Yang kelima, al-hadis tadullu, hadis ini menjelaskan ala istihbabi arba'i raka'atin qabla al-asr. Ya, anjuran melakukan 4 rakaat sebelum asar. Wa du'a'u minhu, dan kita kecepretan doa. Kita kecepretan doa sebab redaksinya rahimallah. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kecepretan doa dari Rasulullah. Liman fa'ala dzalika, bagi orang yang mengerjakan itu, wa tasri fi ahadits ukhra bi tahrimi badani 'alan nar. Serta ada penjelasan ya di hadis yang lain, badannya diharamkan tersentuh neraka. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ini adalah hadis cadangan. Kalau sampai seseorang masuk neraka, masuk sih masuk, tapi nggak panas gitu loh maksudnya. Ini karena dapat ini nih, karena suka ngerjain 4 rakaat sebelum asar. Dosanya banyak, nggak ketulungan, masuk neraka. Karena dibersihkan kan, laundry dulu. Iya dia masuk ke sana, cuma nggak panas. Karena mengerjakan ini, tuh kata ulama begitu. Ya. Mimma yutanafasu fi mutanafisun, dan ini menjadi rebutan tentu. Siapa yang nggak mau, ya kalau sudah ditakdirkan di penjara, tapi ya enak gitu loh. Bisa facial dah, bisa facial, bisa piknik, ya di penjara memang. Memang di penjara, tapi di penjara ada AC gitu loh, maksudnya gitu. Ya. Hadis berikutnya, as-salatu qoblal maghrib, salat sebelum maghrib. Dari Abdullah bin Mughaffil al-Muzanni radhiyallahu anin Nabi, sallu qoblal maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, sallu qoblal maghrib. Rasulullah mengimbau, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian pada sabda yang ketiga, liman sya'a, bagi yang mau. Nah, kata-kata Nabi ini menurunkan derajat. Kalau beliau nggak mengatakan bagi yang mau, kuat nantinya nih. Tapi beliau mengatakan bagi yang mau, maka derajatnya turun. Menjadi sholat sunnah biasa. Karahiyatan ayat takhidan nas sunnah. Beliau khawatir akan dijadikan sunnah, dijadikan kebiasaan. Nah, jadi itulah bedanya muakkad tidak muakkad. Yang muakkad itu biasa dilakukan oleh Rasulullah, rutin. Yang ghairu muakkad tidak rutin. Hadis diriwayatkan Bukhari
dan Ibnu Hibban. Anna Nabiya shalla qabla maghrib rakaatain. Bahwa Nabi salat 2 rakaat. Beliau salat sebelum maghrib 2 rakaat. Kesimpulan hadis. Tundabu salat rakaatain tatawwu'an wa naflan qabla salatil maghrib. Dianjurkan salat 2 rakaat baik secara serentak maupun sendiri-sendiri. Jadi katanya kalau naflan itu dikerjakan bareng. Kalau tatawu sendiri-sendiri. Maksudnya gimana? Ya seperti haji. Haji itu berjemaah apa sendiri coba? Sendiri-sendiri sebenarnya. Tapi ya berjemaah kan? Bareng karena waktunya bareng. Nah begitu juga ini. Yang namanya naflan itu dikerjakan serentak. Tapi sendiri-sendiri. Jadi sholat sunnah kan gak diimamin kecuali tarawih kan. Nah itu namanya naflan. Kalau tatawu'an dikerjakan masing-masing. Gak perlu serentak. Wa huwal asahu indal mutahaqqiqin minasyafi'i wa huwal muradu min qawli qabla al-maghrib li'anal murada qabla waqtil maghrib lima ulima annahu manhiyun anis salafihi wa ja'at riwayatun Abi Dawud sallu qabla maghrib raka'ain. Yang kedua, sabatat syariatu salati rakaatain tatawwan qabla salatil maghrib bil qawli wal fi'li fi riwayat hadis sabiqataini. Telah tetap ya, sabata subut disyariatkannya salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Yang ketiga, al-amru fil hadis syarif sallu laisa lil wujub. Pada hadis memang disebut kata-kata salatlah kalian. Perintah itu kan wajib. Ya. Tapi ini diturunkan karena Rasulullah sendiri mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Jadi Rasul yang mengatakan, Rasul sendiri yang mengurangi. Sama dengan Rasulullah mengatakan laula an asyqa la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka gosok gigi. Yang namanya tahiyatul masjid itu sebenarnya apa saja yang kita kerjakan setelah masuk masjid. Ya, apakah itu sunnah, apa wajib, itu sudah mendapat pahala tahiyatul masjid. Jadi kita nggak perlu kalau tidak ditunjuk secara sendiri untuk melakukan tahiyatul masjid lagi. Tahiyatul masjid itu kalau tidak ada muatan perintah. Kalau sudah ada perintah, waktunya adalah sholat qobliyah, kita tahiyatul masjid sudah masuk. Kita sudah masuk tahiyatul masjid. Pokoknya masuk masjid itu jangan duduk dulu sebelum sholat. Gitu. Jadi kalau kita sholatnya wayanya sholat wajib, ya wajib ikut wajib. Itu sudah dapat tahiyatul masjid. Nah di situ kan ada muatan qobliyah. Berarti kita kerjakan qobliyah. Yang punya momen. Itu yang punya momen. Kecuali kalau kita masuk masjid nganggur. Ya mau rapat. Nah itu sunnah betul-betul tahiyatul masjid. Karena tidak ada muatan lain. Tapi kalau ada muatan lain kita numpang. Tahiyatul masjid numpang. Yang penting masuk masjid sholat. Itu sudah dapat. Yang kedua, apakah perlu pindah tempat? Ya perlu. Karena Rasulullah melakukannya begitu. Untuk apa? Supaya tempat yang kita gunakan ibadah kelak akan menjadi saksi. Kelak akan menjadi saksi. Nah kalau kerjanya 4, apa harus 2 di sana, 2 di sana? Ya terserah Anda lah. Kalau bisa mah. 2 geser. Kan tadi sholat wajibnya di sini. Bakalan 4 nih. 2 di sana. 2 lagi pindah lagi. Ya biar silakan. Kalau kelihatannya pantas mah. Tapi kalau ngegeser-geser orang tuh haram. Sana. Sana. Apalagi orangnya nggak tahu kan. Apa orang ini? Ngusir-ngusir. Ya kalau nyaman silahkan. Singkatnya kalau kita berjemaah jangan mengganggu orang lain. Contohnya baca Quran itu kan bagus. Ya, tapi kalau baca Quran itu akan mengganggu orang lain, padahal orang lain lagi ibadah, itu yang tidak boleh. Baca Quran tidak dilarang. Bikin dia recoknya itu yang dilarang. Contohnya dikerasin.
Ya, kadang-kala kita datang ke masjid masih sepi, ya silakan dikerasin. Nggak terganggu. Tapi kalau begitu orang datang, apalagi lagi sholat, nah jangan kita ganggu. Kalau kita rutin mengerjakannya, kita terjebak nggak bisa, begitu datang ke masjid sudah qomat. Waktu kita memang nggak sempat. Itu sunnah dilakukan setelahnya. Ya, nah begitu aja. Jadi untuk sholat malam yang witir, kalau dilakukan siang menjadi genap. Contohnya semalam kita ketiduran, biasa saya itu witir contohnya, ketiduran. Maka sunnah dikerjakan di siang hari. Tapi yang ganjil itu jadi genap. Contohnya kita biasa ngerjain 3, jadi 2-2. Tuh, tujuannya mengqadha witir. Ya, nah, begitulah petunjuk dari para ulama mencermati hadis-hadis Rasulullah. Kalau riwayat istri-istri beliau 12. Tapi riwayat dari Ibnu Abbas apa? 10. Yaitu tinggal pilih aja. Mana yang 12, mana yang 10. Tapi yang ada tercantum akan dibangun rumah itu 12. Itu. Jadi kalau kita mungkin kalau Rasulullah di rumah banyak waktu mungkin. Tapi kalau kan sama dengan sholat ba'diyah Jumat. Kalau kita kerjakan di masjid 4 rakaat. Tapi kalau dikerjakan di rumah malah 2. Terbalik. Ya itulah petunjuk Rasulullah. Jadi kalau kita mau ngikut ini ya kita 12. Ya kalau nggak sempat ya 10. Jadi jangan memaksakan diri ketika kita tahu sampai ke sini udah, wah tinggal sekian menit kita paksakan. Sehingga ketika qomat dibacakan, kita masih sholat. Ya kan? Semuanya kan ini sibuk, sini ini. Orang sibuk semua. Padahal setahu saya pensiun. Sabar sih gitu. Ya kita kan patokannya begini. Patokan di sini. Kalau belum tet itu jangan dibacakan sih. Kesian orang yang punya kesempatan. Wah, udah. Jadi terburu-buru dia. Ini kan kesepakatan kita. Jadi diumumkan bukan mengganggu saudara. Kalau mau sholat lihat dulu. Kita coba sholat 2 rakaat berapa, makan waktu berapa. Kalau nggak cukup sebaiknya jangan sholat. Nanti yang terjadi ketika qomat dia masih sholat kan. Jadi tersinggung nantinya. Demikian kajian pagi ini, semoga pengetahuan kita bertambah dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak terkecuali kita doakan anak-anak kita, semoga hidup mereka diberi kemudahan, diberi berkah, serta dibimbing untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.